Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman jamaah sholat subuh Masjid Jami Al-Falah, yang tak lupa saya mengawali kajian dengan berdoa memohon kepada Allah, semoga bapak-bapak yang hadir pada kesempatan kali ini selalu sehat walafiat. Allah limpahkan rezeki yang berkah, manfaat dunia akhirat, anaknya, cucunya, keturunannya, istrinya, semuanya soleh, solehah, dzurriyyah thayyibah, meninggal husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita berada di tahun baru 2026. Alhamdulillah. Berarti Pak, batu nisan kita tidak tertulis 2025 ya Pak ya, udah lewat. Semoga juga bukan 2026 ya Pak ya, entah kapan nggak tahu, karena kita juga nggak tahu urutan meninggal kita kapan Pak. Setidaknya selama Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kehidupan kita di dunia, entah kurang berapa tahun lagi nggak tahu ya Pak ya, kita gunakan terbaik, gunakan untuk amal ibadah, untuk bekerja. Kalaupun ada dosa di masa lalu, kita gunakan untuk bertaubat dari semua kesalahan. Harapannya Pak, sebelum meninggal sudah tidak ada dosa dan kesalahan yang kita bawa kelak yaumul qiyamah, masuk surganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Meskipun kita sadar dan kita tahu Pak, orang itu pasti dihisab. Nggak bisa, belum bisa. Oh, belum masuk, nggak apa-apa, nggak apa-apa ya Pak ya. Biasanya Pak Misbah nggak kelihatan, belum pulang kampung jangan-jangan. Walaupun kita tahu Pak, yang kita kerjakan pasti akan dihisab, dan yang pertama kali dihisab adalah apa? Salat. Inna awwalama yuhasabu bihil abdu min amalihi as-shalah. Yang pertama kali ditanyakan kalau mau masuk surga adalah sholatnya ya. Makanya kali ini kita ngaji ini Pak, dalam rangkanya semoga ya hisab yang pertama kali ditanya itu Pak beres, sama sekali nggak masalah, baik dari sisi kuantitasnya maupun dari sisi kualitasnya ya. Kuantitasnya dari balik sampai meninggal Pak, full 5 waktu nggak pernah bolong. Amin ya rabbal alamin. Kalau pernah bolong gimana? Ya udah dipikirkan. Misalnya begini, malaikatnya Pak duduk di meja, Bapak di meja. Bapak katanya mau masuk surga. Iya malaikat ya.
kita tes dulu ya Pak ya, kita lihat dulu, coba liatin buku amalnya. Zuhur tanggal 25 Desember kemana? Oh ada ya Pak ya, alhamdulillah. Kemudian asarnya kemana? Kosong. Wah kosong kenapa nih, kan gitu ya Pak ya. Wah kalau ternyata Pak kita punya alasan dan diterima alasannya, alhamdulillah. Kalau ternyata kenapa kosong? Oh coba saya juga lupa ingat malaikat, yaudah saya tunjukin ya Pak ya, pakai CCTV Pak. Asar ternyata dari kantor ya ke rumah Pak, dari kantor jam 4 belum sholat, nantilah sholatnya di mana? Di rumah. Sampai rumah ternyata maghrib dan nggak sholat ya, misalnya begitu. Maghribnya kosong, macet nih, terus Bapak beralasan gini, mohon maaf malaikat, waktu itu saya masih kerja. Di mana? Sudirman, rumahnya Bekasi, jalanan macet banget ya Pak ya. Kalau malaikatnya nggak bilang, oh iya emang ke Bekasi itu macet itu, habis hujan lagi ya Pak ya. Kalau malaikatnya bilang, ya udah nggak apa-apa, namanya orang kerja nyari nafkah, kadang-kadang jalan macet ya nggak apa-apa. Kalau begitu Pak, seneng nggak Pak? Alhamdulillah. Tapi kira-kiranya begitu nggak Pak? Ya nggak tahu ya Pak ya. Kalau malaikatnya baik begitu ya alhamdulillah Pak ya. Tapi kalau ternyata ya kan ada masjid di jalan, iya kenapa nggak mampir? Iya ya kenapa nggak mampir ya? Males ya kan gitu ya. Aduh ini Pak, ini nggak bisa nih gitu ya. Makanya kalau kuantitasnya kok belum full Pak, itu ada kemungkinan kalau alasannya tidak syar'i, itu ya ada kemungkinan ada 2 tempat yang disediakan. Yang pertama namanya wailun, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun ya. Maka wail kepada orang yang sholat. Loh kok sholat kok dapat wail, kenapa? Iya karena dia lalai meninggalkan sholatnya. Sahun itu Pak, sahun itu artinya lupa, tapi bedanya dengan nisyan. Nisyan itu lupa sama sekali nggak inget. Makanya ada orang nasiyah sholatan, ada saha anis sholah, ada sujud sahwi ya Pak ya. Oke. Bedanya apa Pak? Sama-sama forget, sama-sama tidak inget. Itu dalam bahasa Arab kadang-kadang sahun, kadang-kadang nisyan. Kalau nisyan itu sama sekali nggak inget Pak. Ya nggak inget tuh contohnya gini, Bapak puasa hari Senin, pagi-pagi ya Pak ya, diajak makan temannya misalnya Pak, pagi di kantor gitu jam 9 malah dikasih makanan, nih cobain. Bapak makan sampai kenyang, lupa banget kalau lagi apa Pak? Puasa. Pertanyaannya, kalau habis makan kok baru inget ternyata puasa Pak, berarti puasanya batal nggak Pak? Tidak. Kalau lupanya itu nisyan. Nisyan itu sama sekali nggak inget. Bapak dari masjid pulang nyampe rumah ditanya istrinya, Pak motornya mana? Tadi bawa motor ya? Iya, astagfirullah ya Pak ya. Berangkat naik motor, pulang apa Pak? Nggak bawa motor. Mending Pak daripada pulang nggak bawa motor, pulang apa berangkat nggak bawa motor, pulang bawa motor, itu namanya maling ya Pak ya. Itu lupa banget Pak ya. Orang ke pasar bareng istrinya, pulang-pulang di rumah Pak nanyain istri saya kemana ya, kan gitu Pak ya. Ditelepon, mah di mana? Di pasar. Lah kok di pasar? Lah kan tadi dianterin bapak. Itu namanya nisyan, lupa yang sama sekali nggak inget Pak. Orang itu kadang-kadang lupa nggak inget kalau ternyata belum sholat, itu namanya nisyan ya. Tapi kalau sahwun itu lupa inget. Orang itu kadang-kadang Pak ketika tidak sholat itu dia inget kalau nggak sholat tapi dilupakan, itu namanya apa Pak? Sahwun. Maka sujud sahwi itu lupanya bukan sujud nisyan tapi sujud apa? Sahwi. Maksudnya gini,
bapak nih sholat asar di rumah, tidur jam 3, bangun jam 5 pak ya, bangunin istrinya, masih belum ngumpul nyawanya pak, sudah sholat pak. Allahu Akbar. Rokaat yang ketiga bingung nih, ini 3 atau 4 ya, kan gitu pak ya, 3 atau 4. Itu pak lupa inget, perasaan 3 tapi kok kayak 4, kan gitu pak ya. Itu namanya pak lupa 3 atau 4. Tapi ingat nggak kalau lagi sholat pak? Ingat ya pak ya. Bapak nih mau makan, ini saya lupa inget nih, puasa nggak ya, itu berarti bukan nisyan pak, tapi sahun. Kenapa? Kan kita lupa inget ya. Makanya kalau lupa inget sholat atau melupakan sholat itu namanya apa? Sahun. Alladzina hum an sholatihim sahun ya, itu namanya wailun. Tapi kalau jarang sholat pak, nama tempatnya beda lagi, namanya apa pak? Sakor. Masalakakum fi sakor, qalu lam naku minal musallin. Orang-orang itu kalau di surga pak dapat privilege jalan-jalan, salah satu jalan-jalannya kemana? Neraka ya, tur ceritanya pak ya. Terus nanya tuh, masalah kakum fi sakor, pak kok bisa di sini, kenapa dulu gitu pak. Terus orang di sakor bilang, oh iya teman-temannya lagi sholat pak, masih nongkrong di pos ya pak ya. Nah, teman-temannya sholat ternyata tetap lanjut naik KRL nggak turun, itu namanya orang yang tidak ikut orang lain apa? Sholat. Maka kalau kuantitasnya sudah lengkap, maka kita pikirkan apa pak? Kualitas ya. Karena ternyata Nabi juga mengatakan orang itu selesai sholat kadang-kadang dicatat sholatnya cuma setengahnya, cuma 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/10-nya. Inna rajula layusarifu ya, orang itu pak layan sorifu minas sholati walayuktab minas sholah illa ya, orang itu selesai sholat tidak ditulis sholatnya kecuali setengahnya, 1/3-nya, 1/4-nya. Kenapa? Karena ternyata ketika sholat pak badannya gerak, mulutnya gerak, pikirannya pak lupa kalau sedang apa? Sholat ya. Ini biasanya terjadi kepada makmum. Kalau imam kan bawa jamaah pak, makanya mau nggak mau harus inget ya pak ya. Kalau makmum Allahu Akbar itu pak bodoh amat, yang penting imam takbir ikut kan gitu ya pak ya. Kadang-kadang Allahu Akbar, hari ini hujan terus padahal mau lari-lari. Allahu Akbar, udah Sabtu aja ya, Senin udah masuk. Allahu Akbar kan gitu pak ya. Macam-macam yang dipikirkan. Makanya pak, salah satu cara untuk memperbaiki kualitas sholat adalah dengan mengetahui apa yang dibaca, dengan mengetahui dalil-dalil yang disampaikan Nabi dan kenapa ya. Ini salah satu caranya. Dan hari ini pak kita akan membahas tentang gerakan inti sholat dulu, sebelum nanti kita bahas tentang tambahan-tambahannya. Di pertemuan yang lalu kita telah bahas tentang niat berdiri baca Fatihah ya, ini menjadi rukun sholat ya. Walaupun kita udah bahas pak, niat itu jadi perdebatan ulama antara rukun atau syarat ya. Ada yang bilang rukun, ada yang bilang syarat, termasuk berdiri. Kenapa? Karena sholat itu dimulai dengan apa? Takbir. Dan takbirnya dikerjakan ketika dalam keadaan berdiri ya. Makanya di sini pak, niat itu ada yang bilang dia syarat sholat karena dia itu ada dari awal sampai akhir seperti wudhu. Tapi ada yang bilang oh tidak, dia itu rukun sholat, buktinya ada ketika takbir ya. Dan kita udah bahas di pertemuan kemarin, kita bahas tentang apa? Baca surat Al-Fatihah. Meskipun kita belum bahas tentang antara imam dan makmumnya ya, kita baru bahas secara umum dulu tentang gerakan dan bacaan inti yang kita sebut dengan rukun sholat ya. Adapun gerakan inti sholat pak sebenarnya cuma ada 4 saja ya. Gerakan inti sholat ada berapa pak? 4. Yang pertama berdiri,
yang kedua rukuk, yang ketiga sujud, yang keempat duduk. Itu gerakan inti ya. Adapun sifat-sifat duduknya itu tambahan yang kadang-kadang menjadi syarat dari gerakan inti, kadang-kadang tidak. Maksudnya gini, orang sholat harus berdiri, betul, harus tegak, betul, nggak boleh agak bungkuk kalau nggak ada suatu udzur ya Pak ya, kalau nggak ada suatu udzur. Tapi ketika berdiri Pak, tangannya kemana, itu ulama beda pendapat. Misalnya, oh tangannya sedekap, oke ya, dalam madzhab Maliki ada riwayat tidak sedekap, oke. Tapi sedekapnya juga nanti ada yang di dada, di bawah dada, di atas perut, ada yang di bawah perut, oke Pak ya. Ini nanti perdebatannya bukan di berdirinya, tapi sifat berdirinya. Misalnya Pak, berdiri sholat ketika setelah apa? Ruku, namanya apa Pak? Iktidal ya Pak ya. Iktidal juga berdiri, termasuk rukun sholat. Tapi tangannya di mana? Ulama beda pendapat. Mayoritas ulama mengatakan begini, irsal ya, isdal. Tapi sebagian ulama berdirinya begini. Makanya Bapak kalau ngelihat orang sholat, kadang sami Allahu liman hamidah, tangannya begini lagi Pak. Itu namanya sifat tambahan. Sifat intinya adalah apa? Berdiri. Oke ya Pak ya. Dan kali ini kita akan bahas tentang rukuk. Ya, rukuk ini dari namanya saja Pak, itu sudah menandakan gerakan inti sholat. Karena rokaah ya, itu nanti jadi rokaah yang kita sebut dengan rokaat itu Pak, dari kata apa Pak? Rukuk ya. Makanya di dalam Al-Quran juga disebutkan warka'u ma'ar roki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya sholatlah bersama orang yang sholat ya. Karena rukuk, sujud, berdiri itu karena gerakan inti Pak. Kadang-kadang sholat itu disebut dengan rukuk, kadang-kadang sholat disebut dengan sujud ya. Sujud itu ya kadang-kadang disebut dengan sholat, rukuk juga kadang-kadang disebut dengan sholat. Oke, makanya rukuk itu termasuk salah satu rukun sholat. Yang di zaman Nabi ada orang sholatnya itu Pak, meskipun dia sudah sholat, oleh Nabi dianggap belum sholat ya. Makanya rukuk itu salah satu dari rukun sholat. Kemudian yang berikutnya, oh enggak ada. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Aisyah bercerita begini Pak, an Aisyah taqalat ra'aituhu, saya melihat Nabi itu idza raka'a, ketika rukuk, amkana yadaihi min rukbataihi, meletakkan kedua tangannya di lututnya ya. Makanya kita rukuk biasanya tangannya di mana Pak? Lutut. Ini riwayat dari Aisyah ketika melihat Nabi rukuk. Oke. Kemudian yang berikutnya, yang tak kalah penting ketika rukuk adalah tumak ninah ya Pak ya. Oke, nanti kita akan sebutkan gerakannya Pak. Tumak ninah ini dia itu awalnya berdiri sendiri daripada rukuk. Maksudnya gini, rukuknya itu rukun, tumak ninahnya juga rukun. Adapun bacaannya itu termasuk sunnah. Maka ketika ada orang sholat Pak, sudah rukuk, sudah tumak ninah, secara hukum fikih rukuknya sudah sah atau belum? Sudah, meskipun tidak dibaca apa yang dibaca ketika rukuk. Karena Pak, orang yang di zaman Nabi sholat, yang Nabi lihat sholatnya suruh ngulang, itu sudah rukuk, sudah sujud, tapi ternyata sholatnya cepat Pak, sampai 3 kali dia sholat. Karena ketika pertama sholat, Nabi itu bilang irji fa sholli fa innaka lam tusolli, ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Dia ulangi lagi Pak, seperti tadi sholat, kata Nabi, ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Sampai 3 kali dia bilang gini, la usinu ghairu hadza, saya tidak bisa lebih baik daripada ini. Makanya Nabi bilang
kalau kamu sholat, idza qumta ila sholati fakabbir, summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, summa rka' hatta tatma'inna raki'an. Lalu rukuklah sampai apa, Pak? Tumak ninah, ya Pak ya. Dan tumak ninah ini, Pak, berhenti sejenak ketika dalam keadaan rukuk dengan sempurna. Itu juga termasuk salah satu rukun sholat. Oke ya. Kemudian yang berikutnya, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Hakim At-Tabarani disebutkan begini, aswa'un nasi sarikotan, pencuri yang paling buruk adalah alladzi yasriku min sholatihi. Ini termasuk larangan kita keruk, yaitu ketika ada orang sholat kok dia mencuri dalam keadaan sholatnya. Maksudnya apa? Qila wa kaifa yasriku min sholatihi, gimana caranya dianggap orang itu mencuri ketika sholat? Qala, Nabi menjawab, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha wala khusyu'aha, yaitu ketika sholat tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna sujudnya, tidak khusyuk ketika sholat. Maka Pak, rukuk ini menjadi salah satu apa ya, tanda orang itu sholatnya bagus atau tidak ya. Karena kadang-kadang Allahu Akbar belum sampai ke rukuk yang sesungguhnya, Pak, sudah bangun sami Allahu liman hamidah, belum berdiri dengan sempurna sudah mulai sujud. Kalau seperti itu sebenarnya, Pak, rukun sholatnya saja belum terpenuhi. Kalau rukunnya belum terpenuhi, sholatnya sah atau tidak, Pak? Tidak, ya Pak ya. Makanya ketika ada orang sholat taraweh, Pak, bagus nggak, Pak? Bagus. 11 rakaat bagus nggak, Pak? Bagus. 23 rakaat bagus? Bagus. Mau 11 ya silahkan, 23 juga silahkan. Tapi Pak, masalahnya sholatnya 23 rakaat, tapi dikerjakan selama 7 menit. Sudah kayak kultum, ya Pak ya. Pertanyaannya, 23 rakaat kok 7 menit, Pak? Itu rata-rata satu rakaatnya berapa menit berarti, Pak? 23 bagi 7, 7 bagi 23 ya Pak ya. Tuh, setengah menitnya saja itu kan, kalau satu rakaat setengah menit, Pak, itu baru 14 rakaat ya Pak ya. Wah, berarti sepertiga, 7 kali 3 itu kan 21 ya, sepertiga menit, berarti berapa detik nih? 60 bagi 3, 20 ya Pak ya, 20 detik Pak, itu satu rakaat. Rata-rata berarti satu rakaatnya berapa detik? 20 sampai 25 detik per satu rakaat. Lumayan ya Pak ya, lumayan ya Pak ya. Ini nggak tahu nih, saking hebatnya imamnya atau mungkin imamnya Valentino Rossi ya Pak ya. Kenceng banget ya Pak ya. Ya ada yang seperti itu Pak. Tapi gimana dong Pak Ustadz? Ya kalau tidak selesai rukuknya dengan sempurna, tidak sujud dengan sempurna, bacaan Fatihahnya tidak sempurna, Pak, itu mereka sedang mempraktekkan contoh sholat yang tidak bagus ya. Kalau sholatnya gimana? Wallahu alam. Kalau tidak rukuk dengan sempurna, Pak, dalam hukum fikih berarti sholatnya tidak sah. Tapi kalau sudah tumakninah, sudah bagus, ya udah berarti ya sudah sah meskipun agak cepat ya. Makanya di sini dianggap orang yang mencuri, aswa'un nasi sarikotan, yang dianggap paling jelek, Pak. Karena begini, orang itu kalau lagi sholat kan menghadap Allah, munajat kepada Allah. Sampai-sampai ketika sedang sholat, Pak, orang itu dilarang apa? Berludah ke depan karena sedang bermunajat kepada Allah. Kan gitu ya Pak ya. Hanya saja ketika Bapak nih datang ke rumah saya, Pak Ustadz ya, nanti siang ada di rumah, ada ya Pak ya, terus mau ke rumah, oh ya siap, nanti Bapak bilang aja kalau sudah mau deket rumah, saya kirim map. Nah, ternyata bener Bapak ke rumah saya ini menghadap saya Pak ya. Ternyata Pak, sepanjang di rumah saya Bapak itu ngomongnya cepat ya Pak ya, terus bahkan ngomongnya kemana-mana yang nggak jelas
kemudian dah itu pulang gitu ya Pak ya. Pertanyaannya Pak, orang itu kalau menghadap orang lain ya, janjian ketemu orang lain Pak, kok ternyata ngomongnya nggak jelas gitu ya Pak ya, terus cepat-cepat kamu segera pulang nih Pak Ustadz, mohon maaf kan gitu ya Pak ya. Katanya tadi mau ke rumah, nyampe rumah ternyata buru-buru Pak, dan tidak apa ya, dan sibuk sendiri gitu ya. Kira-kira kalau ada orang bertamu ke rumah Bapak yang sudah janjian dan kita udah menyediakan waktu Pak untuk ketemu, kok ternyata dia sibuk HP-an sendiri, terus ngobrol dengan orang lain pakai telepon gini ya Pak ya, kita di rumah apa bertemu dengan dia. Kira-kira kalau besok lagi dia mau ke rumah kita Pak, kita iya lagi atau ya udah nggak usah aja gitu Pak? Ya pastinya dah nggak usah aja lah kan gitu ya. Kenapa ini? Kan di rumah juga nggak ngapa-ngapain kan itu Pak ya. Makanya Pak, takutnya begini, kita sholat sih sholat Pak, tapi ketika sholatnya jelek seolah-olah kita malah dianggap menghina kan gitu ya Pak ya. Ini kalau levelnya lebih naik lagi. Makanya dulu Pak ada seorang ahli ibadah perempuan namanya Robiah Al-Adawiyah Pak, itu sampai-sampai beliau bilang gini, jangan-jangan istighfar kita, minta maaf kita kepada Allah Pak, itu ternyata butuh yang diistighfari ya. Maksudnya gini, orang itu kalau minta maaf ya, kok dengan cara yang baik kan dimaafkan Pak. Kalau kita punya salah dengan orang terus kita ajak salaman, maaf ya, maaf ya, maaf ya, maaf ya, maaf ya gitu ya Pak ya. Itu kira-kira Pak, kita kalau ketemu orang seperti itu kita maafkan atau malah enggak Pak? Kan orang kan istighfar, astagfirullah, astagfirullah gitu Pak ya. Astagfirullah. Gitu kadang-kadang Pak, istighfarnya iya, mulutnya sih istighfar tapi pikirannya kan kemana-mana ya Pak ya. Takutnya jangan-jangan Pak, sholat kita malah butuh untuk kita istighfar gara-gara ternyata ketika kita sholat Pak, khusyuknya enggak, tumakninanya enggak, malah justru butuh untuk diistighfari. Jangan-jangan kan begitu Pak ya. Makanya itu dianggap apa? Aswa'un nasih sarikoh, dianggap mencuri Pak. Nah ini yang termasuk yang dilarang. Kemudian yang berikutnya, kalau bacaannya bagaimana? Ini bacaan ketika rukuk itu Pak, itu yang utama ada dua. Yang pertama doa, yang kedua bukan bacaan Al-Quran, itu intinya ya. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim Pak, dari Ali dia berkata, nahani Rasulullah SAW, Rasul itu melarang saya an qiraatil Quran wa ana rokiun aw sajidun, ketika saya sedang rukuk maupun sujud. Maka dalam keadaan rukuk dan sujud larangannya adalah membaca Al-Quran ya Pak ya. Oke, ini larangan nih Pak nih. Maka ketika rukuk ya utamanya adalah tasbih dan berdoa, karena dalam hadisnya dikatakan kana yuksiru ayakula fi ruku'ihi wa sujudihi. Ini salah satunya Pak. Ini nanti apa? Larangannya yaitu ketika rukuk kita dilarang untuk apa Pak? Membaca Al-Qur'an. Ya Pak ya. Terus bacaannya apa? Banyak. Nanti kalau bacaannya begini. Bacaannya itu nanti ada banyak banget. Nanti saya akan bacakan satu persatu. Saya akan bacakan dulu tentang apa? Kaidah rukuk ya. Dan rukuk ini menjadi batasan orang itu dapat satu rakaatnya imam atau tidak. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Nabi menyebutkan man adraka ruku'a faqad adraka rakaah, siapa yang dapat rukuknya imam maka dia dapat satu rakaatnya imam. Maka rukuk ini menjadi batas orang itu dapat satu rakaat atau tidak ya. Contoh gini, Bapak masuk ke masjid sholat duhur atau sholat maghrib isya rakaat yang ketiga dan keempat, kan kita nggak tahu Pak imamnya sedang dibaca apa, kan gitu nggak tahu ya Pak ya. Kita datang nih santai-santai, terus ternyata kita masih berdiri, imamnya sudah Allahu Akbar rukuk Pak. Kok kita bisa takbiratul ihram Allahu Akbar, nggak baca apapun, terus takbir intikal Allahu Akbar, sudah dapat satu rakaatnya imam nggak Pak? Sudah. Tapi kalau imam sudah sami Allahu liman hamidah, kok kita baru takbir Pak Allahu Akbar,
Ya udah, kita boleh takbiratul ihram tapi tidak usah rukuk. Kita ikutnya apa, Pak? Iktidal. Kenapa? Kalau imam sudah iktidal berarti kita tidak dapat 1 rakaat. Ya, Pak ya. Oke. Bahkan di zaman Nabi ada, Pak, nanti ada hadis dari Abu Bakrah, ada yang dari Ali dan lain sebagainya. Itu Abu Bakrah itu, Pak, pernah tuh Nabi sholat dalam keadaan rukuk, ternyata dia sampai masjid, ternyata belum sampai ke shaf, belum sampai ke barisan, Pak. Ceritanya gini, ini ceritanya ya, Pak. Kira-kiranya gini, kita ini ada 1, 2, 3, 4 baris nih, Pak, nih sholat kita. Dia baru datang, Pak, dari sono gitu ya, sampai ke lingkaran tadi masih di belakang shaf, Pak. Ternyata nabinya sudah, Pak, rukuk. Dia takbir Allahu Akbar lalu ikut rukuk, Pak. Ya, ternyata ketika rukuk dia sambil jalan, Pak, ke depan menuju ke mana? Shaf. Ya, ada yang bilang ketika rukuk jalannya, ada yang bilang ketika bangun, Pak. Ya, oke. Ya, dubu ala shaf itu dia merangkak menuju shaf. Selesai sholat orang pada bilang, Nabi tadi dia belum sampai barisan sudah rukuk duluan. Dipanggil sampai Nabi, sama Nabi dipanggil, ditanya kenapa? Oh, karena pengen dapat rakaatnya Nabi. Karena katanya kalau dapat rukuk berarti dapat apa? Rakaat. Ya, waktu itu Nabi tidak menyatakan harus di mana dapatnya, Pak. Ya, ternyata Nabi tidak menyalahkan dan Nabi komentarnya gini, zadakallahu hirsan, semoga Allah menambahkan kepadamu semangat. Ya kan tadi udah semangat tuh, Pak, tuh. Berarti biar tambah apa? Semangat. Wala ta'ud, tapi jangan diulangi. Ya, Pak ya. Bagus ya, Pak ya. Makanya, Pak, Nabi ketika ada orang seperti itu, semoga tambah semangat karena dia seperti itu, karena semangat, Pak, biar dapat rakaatnya Nabi. Tapi jangan apa? Diulangi. Makanya di sini ulama nanti menyimpulkan, diulangi itu diulangi apanya? Apakah diulangi tadi rukuknya atau diulangi sholatnya? Karena maknanya dua, Pak. Semoga Allah menambahkan semangat kepadamu, tapi jangan diulangi. Jangan diulangi apanya? Dua-duanya. Ya, Pak ya. Artinya sholatnya tetap sah, tapi besok jangan diulangi. Sampai-sampai ulama itu menyimpulkan, oh kalau gitu besok nggak boleh diulangi. Iya, tapi sholatnya sah nggak? Nah itu katanya jangan diulangi, kan gitu, Pak ya. Makanya, Pak, kata jangan diulangi meskipun sekali itu maknanya dua ya, Pak ya. Ya. Dan di sini ulama menyimpulkan, oh berarti orang tadi sholatnya sudah dianggap apa, Pak? Sah. Walaupun dapatnya rakaatnya Nabi ketika Nabi sedang rukuk, tapi besok-besok jangan diulangi. Ya, artinya kalau dalam keadaan seperti itu, Pak, sholatnya tetap sah. Yang kadang-kadang orang itu nggak mau rugi waktu, itu contohnya gini, Pak. Wah, imam sudah rukuk nih, ya udahlah, Allahu Akbar, kan gitu, Pak ya. Allahu Akbar. Kenapa, Pak? Kalau nanti nunggu imam iktidal berarti nanti harus nambah 1 rakaat. Wah, kalau nambah 1 rakaat kan nanti nambah rakaat tuh, Pak, tuh. Daripada nambah 1 mending ya takbir ketika imam sudah rukuk, kan gitu, Pak ya. Oke. Makanya kalau kita gimana, Pak Ustadz? Bagusnya gimana? Tergantungnya gini, Pak. Kalau Bapak masuk masjid sudah sampai barisan sholat, sudah siap hatinya tapi belum takbir karena baru persiapan, kok imamnya sudah rukuk, Allahu Akbar, Pak, ya udah kita takbir saja ya, Pak ya, karena kita sudah apa? Siap ya. Terus setelah takbiratul ihram berarti kita takbir intikal, ikut apa, Pak? Rukuk, nggak usah baca apapun. Oke. Tapi kalau ternyata Bapak sampai pintu kok imamnya sudah rukuk, ya udah tidak usah apa? Buru-buru. Yang didapat ikuti, yang ketinggalan tambahin, Pak. Ma'adroktum, ya, Pak ya. Yang kamu dapatkan, ya, itu kamu ikuti. Fasallu wa ma fatakum, yang kamu ketinggalan fatimu, maka sempurnakanlah. Artinya kalau kita masuk ke barisan dan kita belum siap hatinya, Pak, kok imamnya sudah rukuk, ada 2 pilihan ya.
Bapak bisa rukuk ikut bersama imam ya boleh, tapi kalau ternyata belum siap hatinya Pak, ya udah tunggu sebentar sampai imam apa Pak? Iktidal, baru kita ikut Allahu Akbar. Berarti kita ketinggalan 1 rakaat. Tapi tenang saja, kalau nanti imamnya salam kita nambah 1 rakaat, justru malah tambah banyak pahalanya. Ya Pak ya. Oke ya. Ini rukuk itu menjadi batasan orang itu dapat 1 rakaat atau tidak, dan akan kelihatan banget Pak ketika sholat apa? Jumat. Kelihatan bangetnya itu contohnya gini Pak, sholat Jumat kalau berjamaah bersama imam itu berapa rakaat? 2. Tapi kalau ketinggalan sholat Jumat tetap wajib Jumatan nggak Pak? Tidak, tapi wajibnya sholat apa? Zuhur ya Pak ya. Oke. Ini kalau di masjid kita insya Allah jarang. Saya kemarin khutbah di salah satu mall di Jakarta Pak. Di Jakarta Selatan situ ada mall ya. Di Setiabudi situ ada mall ya. Ketika saya sholat rakaat pertama Pak, masih ada orang lari, kedengaran dari suaranya Pak ya. Rakaat yang kedua sudah saya lama-lamain Pak, masih ada banyak orang lari ya. Ketika saya sudah sami Allahu liman hamidah, masih banyak yang masih apa? Lari. Kenapa? Karena ya sholatnya itu di lantai 9 ya Pak ya, dan orang itu pada ngantri apa Pak? Lift ya. Makanya Pak, kalau ternyata imamnya sudah sami Allahu liman hamidah, pertanyaannya makmumnya boleh ikut jamaah nggak Pak? Boleh ya, jamaahnya boleh, tapi sholatnya makmum kalau sudah rakaat yang kedua berarti makmum dapat 1 rakaatnya imam nggak Pak? Tidak, karena rakaat imam itu didapat ketika imam masih apa? Rukuk. Kalau imam yang sudah iktidal kok dia baru takbir, dapat jamaahnya tapi tidak dapat sholat Jumatnya ya, karena dianggap dapat sholat Jumat kalau dapat 1 rakaat sholat Jumat. Pertanyaannya, terus makmumnya sholat apa Pak? Sholat apa? Zuhur. Berarti kalau rakaat yang keduanya imam sholat Jumat kok nggak dapat juga dan imam sudah iktidal, ya udah dari awal niatnya sholat Jumat atau zuhur? Zuhur, karena tidak dapat Jumatan bersama imam ya Pak ya. Oke. Berarti Pak, setelah imamnya salam nanti dia berdiri melanjutkan bukan 2 rakaat tapi berapa rakaat? 4 rakaat ya Pak ya, karena dia tidak dapat rakaat 1 pun bersama imam ya. Makanya dapat 1 rakaat itu Pak menjadi pertanda kalau dia dapat sholat atau tidak. Sampai-sampai nanti dalam hadis Nabi Pak, Nabi menyebutkan siapa yang sholat 1 rakaat sebelum matahari terbit lalu matahari terbit, maka dia sudah dapat sholat subuh meskipun cuma 1 rakaat. Siapa yang sholat 1 rakaat sebelum matahari terbenam Pak, walaupun 3 rakaatnya setelah matahari terbenam, sudah dapat sholat asar di waktunya. Jadi 1-nya itu di asar ya, 3-nya di mana Pak? Maghrib. Selama masih dapat 1 rakaat, maka dia dianggap masih sholat di waktunya ya. Tapi kalau sudah adzan maghrib dan baru takbir sholat asar Pak, berarti dia qadha bukan ada ya Pak ya, berarti dia sholat di luar waktunya. Kalau hari ini kan waktu kita kan sangat-sangat presisi nih Pak nih. Presisinya apa? Pakai HP ya Pak ya. HP kita kan canggih tuh Pak tuh. Kita kan nggak pernah ngelihat ke atas, ngelihat langit kan nggak pernah ya Pak ya. Bapak ketika sholat maghrib Pak pernah ngelihat matahari terbenam nggak Pak? Nggak pernah ya Pak ya. Kita itu Pak syuruk 12 menit lagi misalnya gitu ya Pak ya. Kira-kira Bapak lihat ke timur ngelihat matahari nggak Pak? Enggak. Dan kita juga susah ngelihat mataharinya Pak. Makanya kalau di zaman dulu kita praktekkan untuk hari ini Pak, bisa jadi orang sekarang bilang kan udah terbit. Contoh Pak, terbit kita kan jam 5 lebih 43. Jam 5 lebih 43 kalau hawanya mendung-mendung gini Pak, jam 6 saja kira-kira kalau Bapak ngeliat ke timur nih Pak nih, sudah ngeliat matahari atau belum Pak?
Belum. Kalau pakai logika zaman dulu, kok ternyata bangun jam 6 Pak, sholat subuhnya qadha atau ada Pak? Hehehe. Ya kan nggak lihat ya Pak ya. Nah, makanya Pak, sekarang itu benar-benar presisi. Sampai nggak lihat matahari aja Pak, orang itu sudah berani untuk buka puasa ya Pak ya. Lihat nih, nggak pakai HP Pak, pakai apa? TV, Trans TV udah belum ya Pak ya. Berarti Pak, waktu masuk sholat itu pakai apa? Trans TV, Trans 7 kan gitu Pak ya. Oke. Makanya tanda alam hari ini Bu, itu ya nggak begitu kadang-kadang dilihat. Cuma begini Pak, saya itu pernah membaca pembuat aplikasi waktu sholat kita ini Pak, ya itu ternyata sudah ditambah 2 menit. Jadi nanti di internet itu Pak ada aplikasi, ada website tentang waktu sholat abadi, ya itu pembuat aplikasinya udah bilang ini kalau dari sisi apa namanya waktu sholat dengan perhitungan astronomis Pak, dihitung ya Pak ya, harusnya jam sekian itu matahari sudah terbit. Kalau di posisi sini Pak, berarti sudah di atas ufuk. Itu Pak, dari terbit yang benar-benar terbit dengan waktu kita ini Pak, ternyata ditambah berapa menit? 2 menit. Sebagai bentuk kehati-hatian. Ya. Padahal waktu yang dibutuhkan matahari ya untuk benar-benar terbit dari mau terbit, kan ada waktu terlarang terbit ya Pak. Ketika terbit kan waktu terlarang sholat Pak ya, itu kan begini nih Pak nih, baru kelihatan dikit tuh Pak tuh, ini ufuk nih Pak nih. Atau kalau Bapak ke Anyer kan ada pantainya Pak ya, kok matahari terbenam Pak sampai benar-benar terbenam itu butuh berapa menit? 2 menit ya. Maka kalau misalnya kita terbitnya sekarang jam 5.43, sebenarnya Pak kalau kita pakai perhitungan itu sudah terbit jam 5.41 dan ditambah berapa? 2 menit. Awalnya begitu ya. Cuma sekarang kan kita apa ya, lebih mengandalkan aplikasi daripada ngeliat alamnya Pak ya. Makanya kalau pakai zaman dulu jam 6 pun Pak, kalau nggak melihat matahari Pak, itu orang masih sholat maghrib aja, masih sholat subuh aja Pak ya, kalau zaman dulu. Kalau sekarang Pak, kita lebih percaya Pak hitungan astronomis ya Pak ya, dan itu ya boleh-boleh saja ya. Makanya gini Pak, ketika ada orang sholat maghrib ya, baru mohon maaf keliru, ketika ada orang sholat asar baru dapat 1 rakaat, kok ternyata adzan maghrib Pak. Bapak nih belum sholat asar, terus ternyata sebentar lagi adzan maghrib. Pertanyaannya, kalau sudah wudhu Pak, mending nunggu adzan sekalian atau apa? Sholat dulu Pak. Sholat dulu ya, karena kalau orang kok dapat 1 rakaat sebelum matahari terbenam, dapat sholat asar ya Pak ya, maka meskipun 3 rakaatnya kok dikerjakan ketika sudah masuk waktu maghrib, maka dia tetap dapat apa Pak? Rakaat asar atau dapat sholat asar di waktunya ya. Makanya rukuk itu Pak nanti menjadi pembeda dengan apa yang lainnya, karena dia dianggap dapat 1 rakaat. Oke ya Pak ya. Yang berikutnya, kalau sifat rukuknya itu yang penting ini, yang pertama lurus punggungnya, karena Nabi bilang ini, wa kana idza raka'a lam yakhshash ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalika. Nabi ketika rukuk, kata sahabat Nabinya itu, Nabi kepalanya tidak terlalu ke atas dan juga tidak terlalu ke bawah. Makanya ulama kita dulu bilangnya gini Pak, kalau punggung kita ketika rukuk kok dikasih apa? Kayu gitu ya Pak ya, itu bisa lurus, tidak jatuh ke bawah atau tidak jatuh ke depan atau ke belakang. Itu yang paling bagus ya kalau bisa. Makanya yang kita pegang adalah lutut kita secara apa anatomi tubuh Pak, itu sudah simetris. Kalau yang dipegang kok bawahnya itu nanti agak turun, kecuali kalau panjang tangan ya. Bapak tahu panjang tangan ya Pak ya? Ya emang panjang tangan apa Pak Ustaz? Ya makna kiasannya sih mencuri ya Pak ya. Tapi kalau tangannya misalnya agak lebih panjang gitu ya Pak ya, misalnya nih, ya udah berarti yang dipegang bukan lututnya gitu kan ya. Tapi kalau kita pegang lutut Pak, insya Allah kita sudah apa? Lurus. Paling-paling yang agak ke bawah itu kepalanya Pak, kadang-kadang gini ya Pak ya. Makanya kalau kepalanya kok ke bawah, kita lihat tempat sujud kita, itu insya Allah udah pas tuh Pak tuh ya. Ini ketika apa? Rukuk. Dan ketika sudah seperti itu Pak, itu harus plus apa? Tumaninah ya. Oke, yang berikutnya,
Falamma arada yarka rafayatihi mislaha qala wa wada ayatihi ala rukbatihi. Ini dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Nabi ketika rukuk tangannya ditaruh di rukbah atau di lutut beliau. Oke. Kemudian yang berikutnya, kalau rukuknya Imam Ibnu Mas'ud ini agak beda. Agak bedanya gini, Pak. Sama-sama sahih, tapi beliau ceritanya agak lain. Agak lainnya gini. Dakhal tuana wa alqama ala Abdullah bin Mas'ud. Jadi ada seorang tabi'in namanya Al-Aswad dan yang lain namanya Al-Qamah, itu murid dari Imam Ibnu Mas'ud, Pak. Itu apa? Ceritanya ke rumahnya Imam Ibnu Mas'ud, asallaha ulaikulna la qala kum fasallu fadhabna linakum khalfahu fajalaha tana an yamini wal akhran shimalihi. Terus ketika gini, fajala idaroka syabbaka baina yasabihi wa ja'ala baina rukbatihi. Ini model rokaatnya rukuknya Ibnu Mas'ud, di mana beliau, Pak, ketika rukuk tidak meletakkan tangannya di apa, di lututnya gini, Pak, tapi syabbaka baina asabihi. Syabbaka itu gini ya, ini namanya apa, Pak, nih, memasukkan jari ke jari gini, Pak. Bahasa Indonesianya apa, Pak? Bahasa Arabnya namanya tasbik. Saya lupa bahasa Indonesianya ya, Bapak tahu nggak? Nggak tahu juga. Tapi gini tahu ya, Pak, ya. Dan ternyata, Pak, tidak diletakkan di lututnya, tapi di mana? Ditaruh di antara kedua rukbahnya, kedua apa namanya, lututnya tadi ya, Pak, ya. Nah, contohnya gini, Pak. Ini, gini nih, Pak, nih. Ya. Walaupun ulama lain itu mengatakan nggak begitu, tapi Ibnu Mas'ud bilangnya gini, Pak. Hakada ra'aitu, seperti itu saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fa'ala. Saya melakukan itu karena dulu saya lihat Rasul melakukan itu, Pak. Makanya kalau ada sifat sholat kok agak beda satu dengan yang lainnya, itu memang kadang-kadang memang wajar-wajarnya gini, Pak. Nabi kan sholatnya nggak sekali, Pak. Ya, kadang-kadang sahabat Nabi ngelihatnya pas Nabi sholat begini, yang lain ngelihat begitu. Contoh gini, Pak, kalau lagi sholat saya misalnya gitu, Pak, ya, ternyata saya gatel, terus agak garuk-garuk gitu belakang, Pak. Kok ada orang tumben-tumbenan ngelihat saya sholat? Kira-kira kalau dia cerita di rumahnya, tadi saya lihat Ustadz ketika sholat garuk-garuk bokong gitu, Pak, ya, misalnya gitu, Pak. Berarti, Pak, garuk-garuk bokong itu bisa jadi ketika orang lihat kan cuma sekali, Pak. Oh, berarti kalau Ustadz Hanif sholat garuk-garuk apa, Pak? Bokong. Padahal kan baru tumben kan gitu, Pak, ya. Tadi saya ngeliat Nabi sholat misalnya gitu ya, sahabat Nabi ngeliat begini, Pak. Contoh ketika kita sholat nih, lihat Pak Ustadz sholat ternyata gini ya, itu, Pak. Kalau ngelihatnya kok cuma sekali, besok-besok dia kalau cerita, Pak, oh, Nabi ketika sholat ternyata garuk-garuk rambut, dan bisa jadi waktu itu rambutnya gatal kan gitu, Pak, ya. Mungkin nggak, Pak? Mungkin. Makanya kadang-kadang hadisnya sama-sama sahih, sama-sama melihat Nabi sholat, tapi, Pak, bisa jadi dalam keadaan tertentu nanti beda. Contoh yang paling konkret apa? Ketika bangun rokat yang ke-1 atau 3 yang ganjil-ganjil ya, pertanyaannya, kalau bangun rokat yang kedua, Pak, itu langsung bangun atau duduk dulu, Pak? Ya, ada yang duduk dulu, ada yang langsung bangun ya, Pak, ya. Itu, Pak, sahabat Nabi sama-sama ngeliat Nabi begitu, tapi kenapa Nabi begitu? Ulama beda pendapat. Ada yang bilang gini, langsung bangun. Kenapa? Nabi begitu itu ada alasannya. Alasannya apa? Ketika sudah agak berat badannya, sudah agak capek, ketika udah mulai tua, Pak, berusia, Nabi nggak langsung bangun, tapi apa? Duduk dulu. Namanya duduk istirahat ya, Pak, ya. Ada yang bilang nggak ada alasan gitu, itu kan alasan dibuat-buat. Nabi ya duduk-duduk begitu, kan gitu, Pak. Ya, makanya karena Nabi tidak pernah ngajarin spesifik, sahabat Nabi, yuk berdiri semuanya. Ada instruktur, ada coachnya gitu, Pak, ya. Dah jadi satu orang imam, nanti saya cek lagi satu-satu. Itu kan namanya latihan sholat, Pak. Kalau Nabi dulu bilangnya apa? Sholatlah kamu seperti melihat saya sholat. Ya, kalau Nabi sholatnya bagaimana, yang lihat banyak orang dalam banyak kesempatan, sangat mungkin satu dan lainnya berbeda. Dan Ibnu Mas'ud bilangnya apa? Seperti ini saya ngeliat Nabi sholat. Ya, makanya nanti ulama gini, yang lebih banyak adalah tangannya Nabi diletakkan di lutut. Itu adalah pernah dilihat sama Ibnu Mas'ud. Oke. Yang berikutnya,
Nabi ya juga pernah Pak ketika sholat rukuk dalam keadaan meletakkan anak kecil. Maksudnya apa? Dulu Nabi itu ketika sholat itu menggendong Umamah. Umamah itu Pak cucunya Nabi dari siapa? Zainab. Jadi cucunya Nabi itu tidak cuma Hasan Husain ya Pak ya. Cucunya Nabi itu Pak ada 6. Anaknya Nabi ada 7. Ya. Anaknya Nabi ada berapa? 7. Ya. Cucunya Nabi itu ada Hasan, Husain, Muhsin, ya. Yang ada satu lagi itu ada perempuan 2, anaknya Ali itu ada 5. Oh, berarti bukan 7, saya malah lupa nih. Lah, Umamah Abul As, itu Umamah itu anaknya Zainab dari suami Abul As. Nanti juga punya anak laki-laki namanya Ali, cucu lagi berarti 5 tambah 3, 8. Mohon maaf saya keliru. Ya. Jadi Umamah ini Pak, cucunya Nabi yang masih hidup, nanti beliau menikah dengan Ali. Akhirnya menikah dengan Ali Pak. Walaupun Ali itu awalnya menikah dengan tantenya Umamah, yaitu dengan Fatimah. Fatimah meninggal, akhirnya menikah dengan siapa? Umamah. Umamah itu Pak perempuan masih kecil, dibawa Nabi ke masjid. Ketika Nabi sholat jadi imam, itu ketika berdiri Pak, Umamahnya digendong. Jadi Umamah itu perempuan Pak, digendong gini Pak, ya Pak ya. Ketika apa? Sholat. Kalau Hasan Husain tidak digendong, tapi minta gendong. Ketika rukuk, ketika sujud Pak. Nabi ketika sujud, Hasan Husain apa? Naik ke atas punggungnya Nabi. Kalau Umamah itu dibawa. Jadi ceritanya gini Pak, baina nahnu fil masjidi julusun kharaja alaina Rasulullah yahmilu Umamah bint Abil As bint Arabi wa Ummu Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Umamah dibawa ke masjid, kemudian Pak fasalla Rasulullah wahia ala atikihi yadauha idaraka. Ya, ketika Nabi itu berdiri Pak, ya, Umamahnya dibawa, ketika rukuk Umamahnya ditaruh. Walaupun ini hadisnya ala atik itu dibawa di atas sini nih, berarti gendongnya gini ya Pak ya, gendong atas gini Pak. Terus ketika Nabi rukuk, apa namanya, Umamahnya ditaruh. Wa yu'idha idza qama hatta qada salatu yaf'alu dzalika biha. Dan ketika sujud dianya diam di situ, ketika berdirinya Nabi Pak dibawa lagi, digendong lagi Pak. Ini Nabi ketika sholat menggendong siapa Pak? Umamah. Tapi ketika ruku itu ditaruh. Ya, makanya kalau Bapak sholat kadang-kadang kan HP kan di sini nih Pak nih. Kalau nanti takutnya jatuh ya Pak ya, kan kadang-kadang tidak cuma HP Pak, kunci motor, kunci mobil, kunci rumah ya Pak ya. Kalau pas ruku kan lonteng gitu ya, daripada bunyi Pak kita taruh gitu, boleh nggak Pak? Boleh ya Pak ya. Oke, ini pernah Nabi seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kalau yang dibaca apa? Banyak sekali Pak. Saya akan bacakan apa ya, secara ringkas ya Pak ya. Yang pertama riwayat Imam Muslim. Hadisnya summa raka'a faja'ala yaqulu subhana rabbiyal azim. Ini bacaan pertama Pak. Nabi ketika rukuk bacanya subhana rabbiyal azim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Di Indonesia yang terkenal bukan itu, tapi subhana rabbil azimi wa bihamdi. Oke Pak ya. Oke. Berarti riwayat Imam Muslim subhana rabbiyal azim. Yang lain Pak dari Aisyah Pak, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim juga. Nabi ketika rukuk sujud kata Aisyah bacanya Pak subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ya, ini salah satu yang dibaca. Makanya ada tambahnya doanya Pak, semoga Engkau ampuni aku ya Allah. Ya, makanya ketika sujud itu, rukuk itu Pak, yang dibaca adalah tasbih dan doa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Meskipun gini, yang ini sering dipakai oleh Muhammadiyah ya Pak ya. Oke. Walaupun bukan berarti kalau orang pakai ini Pak otomatis Muhammadiyah. Dan kalau nggak Muhammadiyah kok pakai ini, boleh nggak Pak? Boleh. Misalnya nih Bapak NU, dah saya pakai subhanaka wa huma rabbana wa bihamdika wa mafirli, boleh nggak Pak? Boleh. Lo kok pakai Muhammadiyah? Ya nggak apa-apa. Kan ini bukan bacaan Muhammadiyah ya Pak ya.
Ini kan bacaannya Nabi Pak, tapi Nabi pilih ini, Muhammadiyah pakai ini kan gitu Pak ya. Sebagaimana gini, kalau ada orang Muhammadiyah kok pakai Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, boleh nggak Pak? Boleh, nggak melanggar ADART ya Pak ya. Nggak dikatakan, oh katanya Muhammadiyah kok Subhana Rabbiyal Azim, kan nggak boleh. Ya kayak gini Pak, kalau Muhammadiyah pakai wabillahi taufiq wal hidayah kan boleh tuh Pak tuh. Kalau dia kok pakai wawahul muwafiq ila aqwamit thariq Pak, boleh nggak Pak? Boleh juga ya Pak ya. Nah, karena kadang-kadang kan ini jadi ini Pak pertanda. Ini pidatonya nanti akhirnya apa nih? Kalau wawahul muwafiq ila aqwamit thariq, oh berarti NU nih kan gitu Pak ya. Ya enggak juga kan. Sama-sama dari Nabi tentang bacaan tasbih ini. Kadang-kadang Pak, ini ketika rukuk hadis sahih riwayat Imam Muslim Pak, Nabi bacanya gini. Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khosya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa adami wa asabi. Ya ini jarang kita hafalin Pak. Allahumma ya Allah laka roka'tu, kepada engkau lah aku rukuk, wa bika amantu, kepada engkau lah aku beriman, wa laka aslamtu, kepada engkau lah aku itu pasrah Pak, khosya'alaka sam'i, yang mana pendengaranku mendengarkan khusyuk kepada engkau, wa basari dan penglihatanku, wa mukhi dan otakku, wa adami ya dan tulangku, wa asabi dan semua anggota tubuhku. Ini yang dibaca ketika apa? Rukuk. Kadang-kadang yang dibaca apa? Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Ini juga kata Aisyah ketika Nabi rukuk. Kalau yang Subhana Rabbil Azim Mbak, itu riwayat Imam Abu Dawud, di mana Nabi itu ketika rukuk yang dibaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi 3 kali ya Mbak ya. Oke, kemudian ada juga bacaannya apa? Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Ini beberapa bacaan ketika rukuk yang dibaca, yang penting ketika dibaca dalam keadaan tumak ninah. Makanya Pak, nanti ulama mensarankan, ada yang bilang minimal 3, karena tumak ninah itu minimal 3 kali. Karena Nabi membaca berapa kali? 3 kali. Walaupun ada yang bilang sekali aja cukup, yang penting tetap tumak ninah. Kenapa? Nggak dibaca saja nggak apa-apa, sholatnya tetap apa? Sah. Tapi kalau dibaca lebih dari 3 kali boleh nggak Pak? Boleh. Berkali-kali juga nggak apa-apa. Karena gini Pak, Nabi ketika sholat malam ya kan pernah nih berdirinya lama Pak. Yang dibaca 3 surat pertama setelah surat Al-Fatihah, Al-Baqarah ya Pak ya, An-Nisa, Ali Imran Pak, dibaca sekali berdiri. Al-Baqarah itu kalau dibaca duduk aja capek ya Pak ya, apalagi berdiri Pak. Kalau Bapak kan hafal insya Allah, hafal Al-Baqarah ya Pak ya, minimal depannya hafal, tengahnya akhirnya hafal kan ya Pak ya. Kan depannya alif lam mim tuh Pak tuh. Tengahnya yang mana dong? Ya udah ayat kursi. Belakangnya apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi ya. Berarti hafal Al-Baqarah apa ya? Minimal ya yang penting-penting depan tengah belakang. Itu Pak, ternyata ketika Nabi rukuk itu selama berdirinya. Ketika Nabi sujud itu selama rukuk dan berdirinya. Artinya seimbang gitu Pak tuh. Berdiri, rukuk dan sujud itu seimbang. Kalau berdirinya kok membaca surat Al-Baqarah Pak, kok rukuknya seimbang? Pertanyaannya, berarti bacaannya berapa kali Pak? Ya banyak kali ya Pak ya. Oke, boleh nggak Pak Ustadz? Boleh, nggak apa-apa ya Pak ya. Karena itu Pak, sedang dalam keadaan orang itu rukuk sujud itu Pak, itu benar-benar menandakan kalau kita itu menghamba kepada Allah. Makanya Pak, ada sholat yang beda dengan sholat yang lainnya, meskipun namanya sholat tapi dia beda dengan sholat yang lainnya karena tidak ada rukuk dan sujudnya. Sholat apa Pak? Jenazah. Kenapa? Karena maksudnya itu mendoakan almarhum, makanya tidak pakai rukuk dan sujud ya. Rukuk itu Pak dinikmati ya Pak ya. Dan biasanya orang itu kalau rukuk kok tidak dinikmati, itu tanda kalau sholatnya itu tidak baik-baik saja. Subhanallah, subhanallah.
Gitu ya. Itu berarti sholat yang lain Pak itu juga tidak baik-baik saja. Kalau rukuknya tenang, sujudnya tenang, itu insya Allah Pak itu tanda kalau sholatnya apa? Baik-baik saja. Ya Pak ya. Apalagi kalau sholat sendiri. Ya. Kalau jadi imam gimana Pak Ustadz? Jadi imam menyesuaikan saja dengan jamaah. Kenapa? Terlalu cepat nggak baik Pak. Kelamaan jamaahnya juga protes ya Pak ya. Kadang-kadang sujud lama banget Pak. Itu jamaahnya bingung, jangan-jangan imamnya meninggal ya Pak ya. Kenapa? Masa nggak bangun-bangun Pak? Ya kalau sholat sendiri sih silakan ya Pak ya, tapi kalau bersama orang itu kita harus ikuti yang kebanyakan. Oke. Kita belum terbit, bentar lagi ya Pak ya. Masih ada, setelah 9 menit yang lalu ya. Terus gini Pak, kalau ngangkat tangan ketika turun rukuk gimana? Ini terakhir nih kita akan bahas. Ini dari Ibnu Umar, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarha'u yadayhi hadwa manggibahi idza ftata shalah. Jadi Ibnu Umar bilang gini Pak, Nabi ketika mengawali salat mengangkat tangan, takbir pertama, Allahu Akbar. Wa idza kabbara liruku', dan ketika takbir ketika ruku', Allahu Akbar. Ya, wa idza rafa'a ra'sahu min ruku', sami Allahu liman hamidah. Ini Pak, kata Ibnu Umar, ngangkat tangannya ketika 3 tadi. Ya, walaupun nanti jadi perdebatan kalau bangun dari rakaat pertama itu ngangkat tangan lagi atau tidak. Tapi kalau 3 tadi itu diangkat tangannya. Walaupun ngangkat tangan hukumnya sunnah ya. Dan hadisnya ada 2 Pak. Yang pertama sampai ke mangkibai, sampai ke sini nih Pak nih. Yang kedua sampai ke telinga. Dua-duanya sahih. Ya, tapi yang menceritakan 2 orang berbeda. Kalau cerita Ibnu Umar Pak sampai ke sini nih Pak nih, mangkibeh. Allahu Akbar. Dalam mazhab Syafi'i dipakai dua-duanya. Dua-duanya itu maksud gini, kalau sampai ke sini saja kan nggak memakai hadis yang di atas Pak. Kalau orang itu ngangkat sampai punggung sampai sini doang nih, punggung doang ya Pak ya, kan nggak sampai atas Pak tuh. Kalau sampai atas pasti lewat apa? Punggung. Itu dipakai dua-duanya, makanya dalam mazhab Syafi'i Pak biasanya sampai gini. Ya, karena sampai ke telinga dan sampai ke pundak. Tapi kalau ada yang begini ya boleh-boleh saja. Yang nggak boleh Pak ngarangnya gini, saya pakai dua-duanya Pak Ustadz. Yang kanan hadis A, yang kiri hadis B. Berarti gimana Pak? Gini Pak ya. Wah, ini saya pakai dua-duanya. Itu nggak ada yang mengamalkan Pak. Itu madhab baru namanya Pak ya. Ini namanya orang lagi mungkin pemanasan lagi mau silat mungkin ya Pak ya. Tapi dua-duanya ada hadisnya, ada. Ini yang diangkat tangannya. Nah, kalau rakaat yang kedua gimana? Lah ini hadis riwayat Imam Bukhari saja, tapi dari Ibnu Umar juga. Wa idza qama min raka'ataini rafa'a yadayhi. Ketika bangun dari 2 rakaat, ya, maka beliau mengangkat tangannya. Ya, ini nanti jadi perdebatan ketika rakaat yang pertama Pak, karena hadisnya wa idza qama min raka'ataini, ketika bangun dari 2 rakaat, berarti dari duduk ketika tasyahud awal, dan gitu Pak ya. Nah, tasyahud ketika rakaat pertama gimana? Ulama beda pendapat. Ini salah satu hadis yang diperdebatkan ketika mengangkat tangan. Oke. Mohon maaf banget ya, ternyata baru rukuk doang, belum sujudnya ya Pak ya. Oke ya. Dan i'tidalnya malah belum. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang lainnya. Oke. Sebelum saya akhiri Pak, ada yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan? Satu silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk kesalahan karena sholat yang lupa atau sengaja tidak sengaja di puluhan tahun yang lalu, katakanlah waktu SMP, SMA, untuk kesalahan itu apakah dengan kode sholat saat ini sekarang ini, atau cukup kita dengan tobat istighfar aja kepada Allah? Siap. Terima kasih. Sama-sama. Bagus pertanyaan, dan ini relate. Dan saya pernah ditanya jamaah begini Pak, itu sama bapak-bapak usianya 60 tahun Pak, dulu kerjanya itu di kapal pesiar gitu Pak, sepanjang hidup nggak sholat, tapi muslim dari awal, tapi setelah pensiun baru ke masjid, baru ingat sholat ya Pak ya. Makanya kadang-kadang menjawab ini gampang-gampang susah. Gampang maksudnya gini Pak,
ulama sepakat orang ketiduran kelupaan wajib apa? Qadha. Sepakat Mbak nih. Ya. Mayoritas ulama itu menyebutkan kita tidak bisa mengatakan kafir orang yang dosa besar. Artinya orang dosa besar Pak itu tetap apa Pak? Muslim, tidak apa? Kafir. Apa hubungannya? Hubungannya gini. Orang yang tidak sholat dengan sengaja itu kan dosa besar. Kalau dia masih percaya sholat itu wajib Pak, berarti dia masih dianggap apa? Muslim. Karena kalau dia tidak percaya sholat itu wajib, maka dia sudah mengingkari salah satu rukun Islam, maka dia dianggap telah kafir. Dan orang kafir tidak wajib sholat, wajibnya apa? Qadha. Maka ulama sepakat, kalau ketiduran kelupaan wajib apa? Qadha. B, orang kafir tidak wajib sholat. Ini juga sepakat. Kalau dia kok ngaku muslim tapi menganggap sholat itu nggak wajib, berarti sudah apa? Kafir, maka dia tidak wajib apa? Sholat. Wajibnya adalah syahadat. Hanya saja ulama tidak sepakat kok dia sholat kadang-kadang tidak sholat Pak. Kalau ditanya sholat wajib nggak? Wajib. Kenapa nggak sholat? Lagi M itu apa? Malas kan gitu ya Pak ya. Lah orang seperti ini mayoritas ulama menganggap dia masih apa? Muslim. Kalau masih muslim berarti nggak usah syahadat lagi. Tapi gimana dong sholatnya? 4 madhab mengatakan orang ini tetap wajib qadha. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Apa dalilnya? Dalilnya dia masih muslim. Dalilnya yang orang ketiduran kelupaan saja wajib, apalagi yang sengaja. Dalilnya Nabi pernah tidak sholat, tidak ketiduran, tidak kelupaan, tapi perang Khandaq Pak. Tidak sholat asar. Ada hadis bahkan tidak cuma asar, tapi duhur, asar, maghrib, isya. Waktu itu Umar datang menemui Nabi, marah-marah sama orang kafir. Ya gara-gara apa? Ketika perang Khandaq itu Pak, kan depan belakang dikepung tuh Pak tuh. Ya, kalau malam apa? Perangnya libur. Di zaman dulu Pak, perang itu cuma siang, malamnya apa? Libur. Besok pagi perang lagi gitu Pak. Dan perang Khandaq itu nggak cuma sehari, 1 bulan. Walaupun tidak terjadi langsung tapi dikepung Pak, depan sono belakang situ Pak ya. Waktu itu Umar marah-marah lapor kepada Nabi, bilangnya gini, Rasul saya belum sholat asar, sahholuna, mereka menyibukkan kami untuk sholat asar sampai kita belum sholat maghrib padahal sudah tenggelam matahari. Kata Nabi, saya juga sama gitu Pak. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad Pak itu tidak sholatnya duhur, asar, maghrib sampai kepada isya. Maka waktu itu Nabi memerintahkan Bilal untuk adzan. Terus sholat, kalau yang satu riwayat tadi sholat asar lalu sholat maghrib. Riwayat yang kedua Nabi sholat duhur 4 rakaat, terus iqomah asar 4 rakaat, iqomah maghrib 3 rakaat, iqomah baru berapa? 4 rakaat untuk sholat isya. Ya, artinya selama tidak ada udzur syar'i yang menggugurkan kewajiban sholat, berarti orang tadi tetap apa? Wajib sholat kapan dia ingat, kapan dia sadar ya Pak ya. Oke, ini mayoritas ulama Pak, 4 madhab ini Pak nih. Walaupun sebagian ulama mengatakan kalau sudah lewat nggak bisa diganti ya. Di antaranya ada Dawud Al-Zahiri, ada ulama-ulama Timur Tengah Saudi Pak. Kalau di Indonesia ada Muhammadiyah Persis gitu ya Pak ya. Itu mereka menyebutkan kalau sudah selesai waktunya dah nggak ada urusan diganti-ganti, tapi suruh ngapain? Tobat aja. Terus ditambah dengan apa? Sholat sunnah. Karena katanya Pak, ketika hamba itu dihisab, itu kan apakah sempurna atau belum kan gitu ya Pak ya. Allah nanya kepada malaikat, pada Allah lebih tahu Pak. Terus kalau ternyata kurang, suruh ngelihat sholat apa Pak? Sunnahnya. Lalu dari sholat sunnah tadi disempurnakan sholat fardu dengan sholat sunnah. Itu katanya menjadi dalil kalau orang tidak sholat itu Pak, suruh sholat apa? Sunnah. Lah pertanyaannya gini, kok ulama madzhab 4 mengatakan tetap wajib ganti, padahal kan ada hadis katanya sholat sunnah menyempurnakan sholat fardu. Gini jawabannya, 4 madzhab itu bukan tidak tahu hadis tadi, tapi pemahamannya berbeda. Pemahamannya berbeda itu gini Pak, yang sholat sunnah itu tidak menambal sholat fardu yang ditinggalkan, tidak mengganti sholat fardu yang ditinggalkan ya.
tapi menambal kekurangan sholat fardu yang sudah dikerjakan. Kenapa Pak? Tadi ya hadisnya Pak ya, ada orang selesai sholat ditulis cuma berapa Pak? Setengah, sepertiga, seperempat. Lah kurangannya itu ditambal dengan apa Pak? Rawatib sholat sunnah. Kenapa? Yang namanya nambal bannya sudah ada atau belum ada Pak? Sudah. Kalau bannya kok nggak ada, saya mau nambal bannya mana? Nggak ada. Ya berarti Bapak beli ban dulu baru ditambal gitu Pak. Makanya Pak, apa ya, kalau tiang agama itu sholat kok tiangnya nggak ada, itu nggak bisa diganti cuma dengan pajangan sholat, pajangan tiang itu nggak bisa. Harus tiangnya dulu ada baru disempurnakan dengan cat dan yang lain sebagainya. Ini pemahaman mayoritas ulama ya. Makanya Pak, kalau kita pakai pendapat mayoritas ulama Pak, tetap wajib apa Pak? Untuk logikanya gini, ada orang masuk ke universitas, dia kuliah tuh Pak tuh ya Pak ya, ternyata semester 3 dia itu malah sibuk kerja, nggak pernah masuk Pak, baru masuk sekali semester 3 sibuk kerja. Teman-temannya semester 4, semester 5 dia baru sadar, oh saya kok nggak masuk, padahal udah 2 semester ditinggalkan. Dia datang lagi ke kampus, saya kemarin nggak cuti nggak apa-apa tapi nggak pernah berangkat. Iya Pak ya. Kalau kampusnya itu baik Pak, dia dianggap masih mahasiswa, masih muslim tuh Pak tuh, nggak dianggap keluar karena tidak pernah mengundurkan diri dan masih menganggap mahasiswa, tapi dia nggak pernah hadir. Sama kampusnya gini Pak, ya udah kalau mau berarti tinggal bayar saja SPP yang kemarin ditinggalkan, tapi mengulangnya tidak dari semester 1 Pak, semester berapa? 3. Karena semester 3 udah masuk tapi dia tidak masuk kan gitu Pak ya, berarti dia masih dianggap mahasiswa. Oke. Tapi kalau kampusnya kok bodoh amat, yang penting kamu keluar, mau ada omongan atau tidak, berarti dianggap keluar. Kalau dianggap keluar Pak, berarti ngulangnya tadi semester 3 atau semester 1 Pak? Semester 1 lagi. Maka ulama yang mengatakan tidak wajib qadha itu menganggap orangnya sudah kafir. Kenapa Pak? Yang menjadi pembeda antara muslim dan tidak itu apa? Sholat. Kalau ditinggalkan maka dia telah kafir, kan gitu Pak ya. Maka ulama yang tidak mewajibkan qadha itu kenapa kok cuma tobat saja? Karena dia dianggap telah keluar dari Islam, maka wajibnya syahadat dan tobat. Tapi konsekuensinya Pak, pahala yang telah dikerjakan itu dianggap apa? Nol, dimulai dari nol. Ya. Kalau ulama madzhab 4 gini, oh dia dosa besar, tapi dia masih muslim. Kalau masih muslim berarti dia masih wajib sholat dan wajib mengulang yang ditinggalkan. Sampai-sampai gini Pak, nanti jadi perdebatannya tentang apa? Bolehkah orang tua yang punya anak perempuan tapi orang tuanya tadi nggak sholat Pak, jadi wali nikah atau tidak? Ya, bolehkah nyembelih kurban atau tidak? Ini kalau ulama yang ekstrim Pak, itu bilangnya apa? Nggak boleh. Kenapa Pak? Karena dia telah meninggalkan apa? Sholat. Kalau telah meninggalkan sholat berarti telah apa? Kafir. Orang kafir nggak boleh jadi walinya orang Islam. Sampai-sampai menyembelih kurban aja nggak boleh. Kenapa? Harus muslim. Kalau nggak sholat berarti apa? Nggak muslim. Gitu Pak. Dalam pandangan mayoritas ulama, orang dosa besar selama tidak menghalalkan dosa besarnya tadi, maka dia masih apa? Muslim tapi fasik karena dia telah berbuat dosa besar. Kalau dia meninggal tetap muslim, boleh disolatkan di masjid. Ya Pak, ini perdebatannya. Cara gantinya gimana Pak Ustadz? Seingatnya. Seingatnya itu masih gini Pak. Kan Bapak juga lupa ya Pak ya, dulu sholatnya tinggal berapa kan nggak tahu Pak. Seingatnya itu contohnya gini Pak. Wah saya lupa berapa ya. Kalau lupa berapa, tetap utang nggak Pak? Tetap. Contoh gini, ada orang utang ke saya 1 juta, dia lupa Pak. Terus dia bilang ke saya, Pak Ustadz, mohon maaf, saya lupa dulu utangnya berapa. Tapi ingat utang nggak? Ingat. Kira-kira Pak, ingat utang tapi tidak ingat berapanya. Pertanyaannya, utangnya lunas nggak Pak? Ya belum lunas, ya Pak ya. Maka kalau orang kok lupa berapa utangnya, tapi ingat pernah utang Pak, berarti tetap wajib nggak Pak? Wajib.
tapi berapa ya? Saya juga lupa. Ya udahlah Pak Ustadz, ini 5 juta aja. Kebanyakan kayaknya dulu nggak sampai segitu ya Pak ya. Ya udah 500 saja. Bener nih, bener. Ya udah, boleh nggak Pak? Boleh. Karena sama-sama tidak ingat kan gitu Pak ya. Tapi kalau malaikat kan ingat Pak, kita yang nggak ingat ya Pak ya. Makanya Pak, kita ganti semampunya. Dan menggantinya yang paling bagus seperti Nabi ketika tidak sholat ketika perang Khandaq. Ya, diurutkan paling bagus nih Pak nih. Kalau ternyata bisa itu contohnya gini Pak, kita udah sholat isya di masjid, terus kita pulang ke rumah, boleh kita qodok sholat isya di waktu isya, boleh deh Pak nih. Boleh juga setelah sholat isya Pak, kita sholat isya terus jangan isya lagi, tapi subuh, duhur, asar, maghrib. Berarti Pak, setelah sholat tadi kita sholat 17 rakaat untuk 1 hari ya Pak ya. Karena kita yakinnya kita pernah tidak sholat lama gitu Pak, itu yang paling bagus. Tapi boleh juga Pak, sebelum sholat isya kita sholat dulu. Sholat apa? Isya. Sebelum duhur kita sholat dulu. Sholat apa? Qodok duhur, itu boleh. Bahkan setelah sholat duhur juga boleh, setelah sholat asar juga boleh. Loh, bukannya nggak ada sholat ketika sholat asar ya Pak ya? Jawabannya tidak ada sholat setelah sholat asar itu Pak, sholat yang rawatib. Kalau ada sebab sebelumnya boleh dikerjakan meskipun di waktu yang nggak boleh dikerjakan untuk sholat. Misalnya Pak, setelah sholat asar kan nggak ada ba'diyah tuh Pak tuh. Tapi kalau qodok duhur, qodok asar, qodok maghrib di setelah sholat asar boleh, nggak apa-apa kan gitu Pak ya. Termasuk qodok setelah sholat subuh juga nggak apa-apa karena ada sebabnya. Ini pendapat mayoritas ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Meskipun sebagian ulama mengatakan tidak wajib apa Pak? Qodok wajibnya adalah taubat dan istighfar plus sholat sunnah. Hanya saja ini bukan kabar gembira, justru kabarnya tidak gembira. Kenapa? Karena orang itu dianggap telah kafir ya. Makanya pilihannya kita Pak, ya kalau pengennya sih kita qodok ya Pak ya, ya tapi sebisanya. Tapi kalau nggak qodok gimana Pak Ustadz? Boleh-boleh saja, semoga diampuni. Cuma kalau dari sisi persiapannya Pak, lebih siap orang yang qodok atau enggak Pak? Kalau orang yang qodok, kalau ternyata nanti Pak ya ditanya malaikat, kenapa bolong? Wah, dulu namanya anak muda ya, kadang-kadang begitu malaikat. Tapi tenang saja, usia 50, coba lihat, itu banyak tuh, itu tambalannya di situ. Oh ya kan gitu Pak ya. Tapi kalau ternyata saya juga sering sholat sunnah kok, kan gitu ya Pak ya. Ya kan itu sholat sunnah bukan sholat fardu. Kalau sampai terjadi omongan begitu kan kita, oh bisa diqodok ya, bisa. Nah itu mayoritas ulama bilangnya gitu kan gitu Pak ya. Lah malaikat nggak bilang sih kan gitu ya. Makanya ini tetap jadi perdebatan sampai kapanpun Pak. Kenapa? Karena Nabi tidak memberikan contoh langsung. Kenapa? Karena Nabi juga tidak pernah meninggalkan sholat dengan sengaja, kecuali ketiduran atau kalau tadi ketika perang apa? Khandaq tadi. Ya Pak ya. Bisa difahami jawabannya? Alhamdulillah. Cukup jawab? Cukup. Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan saya kembalikan kepada moderator. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.